Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwanil kiram, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator dan narasumber Profesor Imam Suprayogo dan juga Profesor Nasaruddin Umar dan Direktur International Islamic Cultural Center. Cultural Center Jakarta. Saya pikir tadi Bapak Duta Besar ikut hadir ya. Oh, Tidak diundang ya. Saya mementingkan diri untuk mengikuti acara ini. Walaupun saya mohon maaf, rupanya terjadwal untuk memberi kuliah di Sekolah Pasca Sarjana UIN Jakarta jam 1 sampai jam 3 pada setiap hari Selasa. Maka saya mohon izin nanti tidak bisa sampai selesai. Dan terima kasih, disilakan untuk berbicara terlebih dahulu. Mengapa saya pentingkan? Karena dua hal. Pertama, karena figur yang kita kenang kewafatan beliau pada hari ini, yaitu Ayatullah Ali At-Taskhiri, yang merupakan kepergian beliau itu kehilangan tidak hanya bagi Republik Islam Iran maupun bagi kaum Syiah di seluruh dunia, tapi juga kehilangan bagi dunia Islam, mungkin dunia pada umumnya. Saya alhamdulillah mengenal beliau sangat dekat, bahkan sering bertemu ya. Saya pernah berkunjung ke rumah beliau di Tehran dan juga ke kantor beliau waktu menjadi Sekjen Al-Majma' li Taqrib Bain Madzahib Islamiyah. Dan kebetulan juga ya, kalau tidak salah mungkin 5-6 kali ya, saya hadir sebagai peserta dan pembicara pada konferensi Majma' Taqrib Bain Madzahib Islamiyah. Dan juga ya bertemu beliau di berbagai fora internasional ya. Antara lain ya, kami sama-sama menjadi anggota dalam bahasa Arab ya, Al-Jama'ah lil Fikra Al-Istratejiyah Bainar Rusia Al-Ittihadi wal Alamil Islami, Strategic Alliance between Russian Federation and the Muslim world. Dan saya selalu mendapat tempat didudukkan berdampingan dengan beliau ya. Mungkin karena Iran, Indonesia berdekatan gitu, secara alfabetis ya. Dan sering ya, pada saat rehat kopi, kita bicara bersama-sama dan saya ambilkan kopi atau teh bagi beliau gitu. Dan juga di forum-forum dunia Islam lain ya, termasuk tidak banyak orang tahu, beliau pernah menjadi moderator di konferensi Rabita Al-Alamil Islami di Mekah. Jadi ada tokoh Syiah ikut menjadi moderator Ra'isul Jilsah pada Al-Mu'tamarul Am li Rabita Al-Alamil Islami, saya lupa tahun berapa. Dan kebetulan waktu itu berbicara tentang Tauhidul Ummah, yang juga Ayatullah Ali Rafsanjani ikut menjadi pembicara kunci setelah bukan Raja Salman, raja sebelum ini ya, kok saya lupa nama beliau, Raja Saudi Arabia gitu. Dan begitu pula ya, saya mohon maaf agak panjang dikit soal perkenalan. Beliau selalu hadir yang pada acara yang saya adakan di Jakarta ya. Antara lain World Peace Forum sejak 2006 ya, yang diselenggarakan sekali 2 tahun. Kalau tidak salah terakhir 2018 itu yang ke-7 ya, seharusnya tahun ini yang ke-8.
beliau hadir mungkin 5-6 kali atau selalu hadir pada The World Peace Forum, forum perdamaian dunia yang diselenggarakan oleh lembaga yang saya pimpin, ya, CDCC, Center for Dialogue and Cooperation Among Civilization. Dan terakhir sebagai moderator sebutkan tadi, beliau hadir ya, di sebuah acara penting sekali yang kebetulan saya selenggarakan sebagai masih dalam jabatan ya, utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban yang di dalam bahasa Inggris disebut High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyat Islam. Pertemuan puncak ulama dan cendekiawan muslim tentang wasatiyat Islam. Karena kita ingin merumuskan wawasan wasatiyat Islam itu sebelum kita harus utamakan ke dunia ya. Dan tentu ya figur seperti Ayatollah Ali Taskhiri sangat-sangat penting untuk bisa hadir gitu. Karena beliau termasuk salah seorang dari ulama terkemuka dunia Islam ya saat ini atau saat itu gitu. Maka ya Mas Moderator, saya secara khusus mengantarkan undangan kepada beliau di kediamannya untuk bisa hadir di Bogor yang saya tahu ya. Kesehatan beliau sudah tidak kuat lagi ya, sudah ya bahasa kitanya sakit-sakitan gitu. Walaupun beliau kan menjadi anggota dewan di Iran sana itu kayak DPD kita lah ya, tapi mewakili Tehran itu. Jadi saya antarkan langsung surat ke rumah beliau dan saya dijamu secara sangat-sangat akrab, simpatik. Dan ala kulli hal Ayatullah Ali Taskhiri ini saya jadikan bapak saya karena memang usia beliau lebih tinggi ya, dan saya anggap sebagai bapak ya. Ini jangan dikembangkan keluar nih Profesor Nasaruddin Umar. Waktu istri saya meninggal tahun 2010 ya, dan mencari istri lagi itu, beliau pernah bilang, mau nggak sama cucu saya? Ini jangan bilang-bilang ya. Nah, kecuali masih bisa diteruskan gitu. Wah, waktu itu menarik juga itu dengan segala pertimbangan, tapi tidak takdir ya. Nah, setelah kontak persamaan itu, beliau itu saya anggap sebagai seorang ulama yang berpengetahuan dan berwawasan luas. Tidak hanya irfan, tapi juga pengetahuan beliau tentang fikih ya. Dan tentu ya fikih Syiah atau fikih menurut madhab Syiah khususnya Ja'fari ya. Yang saya lihat karena saya sering bertanya juga itu sangat-sangat menguasai. Mungkin al-usulul kafi oleh Al-Kulaini ya ibaratnya dihafalnya secara bahasa Jawanya ngelotok gitu. Atau termasuk juga ya kitab-kitab fikih rujukan Ismailiyah seperti Qadi An-Nu'man itu ya. Tapi juga fikih-fikih di kalangan Sunni. Tidak hanya al-madzahib al-arba'ah ya, mungkin juga yang lain-lain ya. Nah, saya mengetahui pengetahuan ya pemikiran Islam secara komprehensif, komplit itu ada pada Allah yarham Allah Ayatullah Ali Taskhiri. Tentu ilmu kalam ya. Saya kira saya pernah ya berdiskusi sambil bertanya ya berguru pada beliau tentang alam pikiran al-Mu'tazilah ya. Sampai kepada alam pikiran yang diduga juga dari kalangan Mu'tazili ya. Filosof bawah tanah itu Al-Ikhwan As-Safa ya. Wal Khullanul Wafa yang menulis Ar-Rasail itu. Ayatullah Ali Taskhiri sangat menguasai itu. Tentu juga kalam Asy'ari dan lain sebagainya dalam perbandingan ya. Dan inilah kekuatan seorang ulama seperti Ayatullah Ali Taskhiri dan beberapa ulama lain yang saya pernah ya bertemu berdiskusi di Qum ya.
dan terakhir juga kan sering datang ke Indonesia, yang dikirim oleh kedutaan berdialog ya, yang apa ya, pengetahuan tentang madhab lain ya. Katakanlah dalam Islam Sunni ya, dan lain-lain, itu dipelajarinya. Bahkan ya, banyak dari ulama di QUM itu yang menguasai filsafat barat ya, karena mungkin alam pikiran barat, seperti Ali Syariati mengerti soal marxisme umpamanya dan lain sebagainya gitu. Nah, saya sengaja ingin menekankan persoalan ini ya, karena kealiman dan ulama ini perlu memiliki wawasan yang luas tentang ilmu-ilmu keislaman ya, pemikiran-pemikiran keislaman dari siapapun, dari manapun ya. Dan memang yang menjadi ciri khas ulama Iran ya, termasuk yang mutakhir itu, mereka mampu memelihara apa ya, benang merah ya, pemikiran dari masa lampau ya, hingga masa sekarang. Sangat ada konsistensi gitu ya. Orang pada Ali Syariati, pada Mutahari ya, itu sangat kuat pemahaman tentang teologi ala Ibnu Sina ya, ala Ibnu Sina. Katakanlah ya, buku kecil Ibnu Sina, saya pernah baca dan nulis makalah waktu saya ngambil master di UCLA dulu, itu Nome Ilohi ya. Ya, Ilahi Nome. Tadi terjemahkan Nome Ilohi, kecil sekali buku itu. Mungkin Al-Adabul Ilahi ya. Nome Ilohi Ibnu Sina, karena di situ Ibnu Sina menjelaskan soal filsafat atau teori emanasi yang kemudian dilanjutkan oleh Al-Istishraq ya, oleh para filosof abad pertengahan Iran sampai kepada yang modern ya, atau bukan modern, sebelum modern juga, Mullah Sadra dengan konsep tentang al-harokah ya, hikmah al-muta'aliyah itu. Kebetulan dulu saya 4 tahun mengajar pemikiran modern Islam Iran di Pasca Sarjana UIN gitu. Masya Allah. Karena waktu saya pulang setelah doktor tahun 91, saya ketemu Pak Harun, saudara mengajar, saya bidangnya pemikiran politik Islam. Oh, saudara nggak bisa mengajar itu karena masih ada Pak Munawir Zasali katanya. Kalau mau jadi asisten katanya. Saya nggak mau jadi asisten. Kalau apa? Ya saya ada ngambil minor Iran gitu. Ya belajar sedikit bahasa Persia dan Iran. Oh ya, belajar itu penting. Kita tidak punya ahli Iran. UIN itu Prof Nasar pernah jadi rektor, atau kita nggak punya ahli Afrika. Sekarang ada Afrika Utara ya. Profesor Amani Lubis jadi rektor. Tidak punya ahli Sentral Asia. Tidak punya ahli Persia ya. Kali ini ya Mesir, Turki gitu. Maka saya mengajar itu pemikiran perkembangan modern Islam di Iran, walaupun karena saya tidak mengikuti perkembangan, saya tidak lagi mengajar itu. Tapi yang ingin saya katakan adalah, kembali tadi ya, sangat penting ya, ada konsistensi. Teori-teori gerak itulah yang mempengaruhi Mutahari, Ali Syariati, mungkin pada tingkat tertentu Imam Khomeini, tentang gerak yang bercorak revolusi. Nah, kembali kepada tokoh kita ya, saya tidak luas. Ayatullah Ali At-Taskhairi ini menguasai itu. Dan aspek lain dari beliau itu ya, beliau kalau berbicara di forum internasional dunia Islam itu pakai bahasa Arab. Bahasa Arab yang sangat fasih, sangat bagus sekali. Sebagaimana banyak ulama Syiah Iran itu bahasa Arabnya sangat luas ya. Sekira putra beliau atau sekarang saya pernah temu terakhir di Beirut ya, putra atau ponakannya ya, itu bahasa Arabnya bagus sekali itu. Astagfirullah, saya lupa namanya, agak menonjol sekarang, putra dari Ayatullah Ali Taskhairi itu. Nah kemudian selain itu pada sisi manusiawinya itu orang lembut ya. Ngomong tuh soft, halus, lembut sekali itu, menyentuh di hati kita ya. Jadi mungkin nggak tahu ya, Prof Nasaruddin Umar bisa menjelaskan orang-orang sufi itu lembut begitu ya. Yang ada kedalaman irfan, keluasan ma'rifah, ilmu pengetahuan,
ada kearifan, itu lembut sekali. Sehingga kita malu ya. Kadang-kadang kita anak-anak muda ini kan suka usil, suka nakal-nakal dikit gitu. Jadi kembali saya ingin ringkas di sini, kepergian beliau sungguh merupakan kehilangan bagi kita semua. Saya pribadi ya, ikut-ikut berduka yang dalam, ya, walaupun saya mohon maaf agak terlambat mengetahui, tidak pada hari pertama gitu. Dan pada posisi yang sangat penting terakhir ini yang kita bicarakan sekarang. Pada posisi menjadi jembatan, bridging, mediator antara Sunni Syiah gitu. Yang perseteruannya sudah dari awal sejarah peradaban Islam, menimbulkan al-fitnatul kubra dalam sejarah peradaban. Dan sekarang pada masa modern masih membuka dan ada juga diungkit-ungkit ya. Termasuk di Indonesia kita ini. Saya ini termasuk dituduh di sebagai Syiah. Tapi mohon maaf nih kawan-kawan ini yang ikut hadir nih. Tapi karena saya bukan la Sunni la Syi'i. Saya bilang la Sunni la Syi'i bal Islami. Ana Syi'iyun fi mahabbati ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana sunniyun fi mahabbati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengutip mufti Syria ya, Syria yang syahid itu. Beliau pernah mengucapkan itu. Ana muslim wa ana syi'iyun fi mahabbati ali Rasulillah wa ana sunniyun fi mahabbati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau seperti itu dalam nada yang positif. Nah, Ayatullah Ali Taskhiri, saya kira arsitek, pendiri dan sekaligus menjadi sekjen pertama dari Majma' Taqrib Bain Mazahib Islami yang sangat-sangat jenius. Ya. Saya menganggap prakarsa pembentukan itu yang sekarang agak redup ya. Saya sering bertemu sekjen barunya ya. Mungkin karena juga tempat menggantikan Ayatullah Ali Taskhiri, sering duduk berdampingan juga itu. Saya kira suatu lembaga penting yang tidak boleh berhenti, pasti ada tantangan. Dan ada percobaan prakarsa lain yang ingin melakukan dialog seperti itu gagal ya. Ya. Karena dialog itu kemudian dibawa ke sebuah perdebatan. Jadi memang arahnya itu sudah subjektif ya, untuk mencari siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Ada forum itu juga. Tapi forum Majma' Taqrib Bain Mazahib Islamiyah ini, saya lihat bagus sekali ya. Karena yang diundang dari kalangan ulama Sunni itu juga kaliber tinggi gitu. Pernah satu waktu menjadi pembicara ya. Waktu itu 3 Sunni, 3 Syiah ya. Di konferensi Majma' Taqrib ini, salah satu dari Sunni itu Syekh Ali Jum'ah. Ya, mufti Mesir ya, seorang pemikir sering dianggap sedikit liberal ya di kalangan Al-Azhar sana itu. Dan bagus sekali dialog-dialog kita. Tidak ada pretensi untuk maju tak gentar membela yang dirasakan benar gitu. Bukan yang bayar. Yang dirasakan benar. Itu ciri khas ya. Itu ciri khas dari forum-forum Majma' itu. Mungkin Prof Nasaruddin Umar, Prof Imam pernah juga hadir di sana ya. Biasa dari Indonesia itu 2-3 orang gitu. Yang agak terakhir terutama Covid ini nggak ada lagi itu. Dan saya tidak bisa hadir karena bentrok. Nah, ini tidak terlepas dari figur Ayatullah Ali Taskhiri yang sekaligus menjadi yang beliau itu ya jembatan sejati karena wataknya sendiri sangat wasati gitu ya. Bahwa beliau ya sebagai ulama Syiah mungkin tidak ada keraguan-raguannya, tapi apresiasi terhadap pikiran pandangan ulama lain juga demikian ya. Itu ya yang Prof Nasaruddin Umar mungkin hadir juga ya.
pada konferensi tahunan di Jordan itu, Muassasa Alil Bait lil Ulum Al Islamiyah, yang terakhir juga kita hadir gitu, yang pada suatu waktu memutuskan dan kemudian beristifta, ya, meminta fatwa kepada Al-Majma' Al-Fiqh Ad-Dwali gitu. Dewan Fikih Internasional di bawah naungan OKI, ya, di Jeddah itu. Dan akhirnya fatwa itu bahwa sama niatu madzahib fil Islam la yajuzu takfiruha. Nah, gitu bunyi fatwa itu. Ya. Ada 8 madhab di kalangan umat Islam yang la yajuz, tidak boleh dikafirkan. Jadi selain al-madzahib al-arba'ah yang populer itu, masuk juga al-Ja'fari, ya, dari Syiah. Kalau nggak salah al-Ibadi, saya lupa itu tambah Ya, dua, tinggal 2 lagi. Mungkin nanti Ayatullah Ali Taskhiri, mohon maaf, Profesor Dr. Nasaruddin Umar bisa menjelaskan. Nah, paling akhir aja ya, saya ini karena istilahnya mengayu bagyo, mengenang kewafatan beliau, ya. Pikiran, tindakan, prakarsa yang dipelopori oleh Ayatollah Ali Taskhiri ini perlu dilanjutkan. Ya, baik di Iran, atau tingkat dunia Islam. Sebenarnya Al-Azhar ada kecenderungan ke sana. Ya, dan sekarang ada Majelis Umana, ya. Majelis Umana dari ulama Islam itu, yang Syekh Al-Azhar, Dr. Ahmad At-Thayyib, juga Syekh Abdullah bin Brayah, yang termasuk Pak Quraish Shihab di dalamnya, ya. Itu sebenarnya bagus, on the right track, ya, untuk bisa menghimpun potensi, ya, keilmuan Islam di dunia Islam ini, ya. Sebenarnya dari Indonesia kita ingin itu ada juga arus, ya, untuk mengarus utamakan, ya, wasatiyat Islam. Sebenarnya Indonesia punya posisi yang baik untuk itu gitu. Dan waktu itu Ayatollah Ali Taskhiri bersedia untuk menjadi Dewan Internasional, ya. Ada juga mantan mufti Bosnia, kemudian juga yang dari Pakistan dan lain sebagainya gitu. Nah, yang ingin saya katakan terakhir, saya termasuk yang sedih. Ada fenomena, fakta, kita di Indonesia ini berseteru antara Sunni Syiah, ya, yang anti betul dengan Syiah ini luar biasa itu. Ini tadi ada yang menyampaikan, Bang, akan hadir di acara ini, ya, gitu. Ditunjukkan flyer acara kita ini. Nah, ada yang tanya itu, di 3 orang, memang kenapa? Ana dituduh Syiah, ya, gitu. Dia nggak jawab gitu. Dia nggak jawab gitu. Jadi mempertanyakan ikut hadir di sini. Nah, apalagi ada figur Profesor Nasaruddin Umar, Profesor Imam Suprayogo, udah tahu nih ICC, Islamic Cultural Center gitu. Nah, mohon maaf ya ikhwan semua, saya ini pada posisi ingin mengikuti Ayatollah Ali Taskhiri. Ya, mengapa berbaik dengan pemeluk agama lain, maka sesama muslim tidak gitu. Bahwa kita punya pendapat, ya sah-sah saja, baik-baik saja. Maka saya termasuk yang ingin, ya, waktu itu MUI ingin jadi tenda besar, mengayomi seluruhnya, baik yang bersetuju maupun tidak setuju. Nah, coba nih, maaf nih kawan-kawan nih, ada juga kelompok nih dari kalangan, entah nggak usah saya sebut yang mana gitu, yang sinis terhadap MUI. Maka ulama yang berkumpul di MUI juga geram. Tapi waktu itu saya rangkul ABI, ya. Mungkin ada hadir di sini juga, ya. Ya. Kan saya hadirkan di Kongres Umat Islam Indonesia. Terakhir di Jogja itu, waduh, dikritik keras, kenapa diikutsertakan gini. Ini realitas kita, Prof. Nasar, Prof. Imam, gimana caranya, ya? Waktu Kongres Umat Islam di Jogja, saya masukkan ABI itu. Kemarin waktu ada musyawarah besar pemuka agama untuk kerukunan bangsa dari kalangan Islam yang 250 orang, saya ikutkan. Ya.
kawan-kawan dari situ. Tapi saya dikritik oleh kelompok-kelompok lain. Ini gimana kita mau berdialog dengan agama-agama lain sama Muslim tidak itu. Nah, yang ingin saya sarankan dari pertemuan ini dan seterusnya ya, ICC atau apalagi apa ya, coba dicari jalan keluar. Nggak ada salahnya kita melakukan muhasabah ya. Apa yang yang menjadi faktor dan apalagi yang kita bisa kita lakukan. Dan oleh karena itu forum-forum semacam ini sangat bagus sekali. Dan biarlah nanti bagaimana ya, takrib bainal madzahib al-islamiyah lebih lanjut oleh 2 atau 3 narasumber kita yang lain. Saya ingin ya merakamkan itu dan saya bismillah ya, demi al-ukhuwah al-islamiyah. Ada perbedaan di antara kita selama ya tidak bertangan pada usuluddin, dasar-dasar agama ya. Saya memakai kriteria minimalis untuk iman itu. Mangkana akhiru hayatihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Itu kriteria minimalis. Tapi ada yang sering melihatnya dengan kriteria maksimalis ya. Sehingga menganggap dirinya benar ya. Nah, di dunia Islam Rabito sudah banyak pertemuan-pertemuan ini ya. Konferensi yang membahas ini, tentu adanya persamaan dan saya tahu ya ini yang penting lupa saja. Perbedaan Sunni Syiah, perbedaan Iran Saudi Arabia ini digembar-gemborkan dalam suatu senario proxy war gitu. Ya, ada senario proxy war yang luar biasa, dunia Islam tidak sanggup untuk menahannya. Jadi menjadi fatal ini. Nah, tolong kita di dalam negeri ya, kawan-kawan yang berafiliasi ke ICC ini, ya, saya juga ya, pernah bicara sama Bapak Duta Besar, Bapak Duta Besar sebelum ini para Zande, termasuk sekarang Ogoye Asad, ya. Lagi beliau sudah lama di Indonesia, tentang bagaimana cara, tapi kebaikan di mana-mana, ada hikmah di mana-mana harus kita jemput. Dan justru ya kita harus punya daya tahan terhadap upaya-upaya yang ingin mengadu domba di antara kita. Saya kira ini saja yang ingin dan dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali. Ini karena abdi negara ini harus menunaikan tugas. Prof. Nasaruddin pas jadwal mengajar di Pasca nih. Baru kemarin gitu. Baru kemarin diberitahu dan kalau hilang hari ini susah dicari hari lain gitu. Jadi mohon maaf salah ini Terima kasih, Bro. Ya. Khairu mamnun. Mamnun sebosku seorang. Ya. Mana Ayatullah Ali Taskhiri ulama ya buzur dan Islami khayli dusdoram. माशाल्लाह खैली दुस doram माशाल्लाह के हम चलन Lali zabone forsi kami midonam. Wali khayli dus doram. Zabone shirin. माशाल्लाह Oke, syukran khayli mamnun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.